Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada materi kita hari ini, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, berikan tanda jempol dan berkomentar yang bijak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat satu cuplikan video dari seorang ibu-ibu yang kasih paham Dr. Richard Lee, yang ngajari Dr. Richard Lee Bapak Ibu ya. Dr. Richard Lee sendiri Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bagi kita ya, apalagi yang sudah aktif di medsos, yang sudah melihat wajah dokter kecantikan ini ya Bapak Ibu ya. Setelah ia viral dengan Elia Miron, kali ini ia viral juga dengan seorang bocil sepatu yang bernama Ripan Bapak Ibu ya. Kalau bagi saya sendiri Bapak Ibu, seorang anak yang bernama Ripan itu yang aktif dalam pembuatan sepatu itu bagi saya sangat tangguh ya, anak yang kuat, anak yang tangguh dan yang bagus sekali. Dia aktif dan membantu, bisa membantu kedua orang tuanya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata Dr. Richard Lee ini mengatakan bahwa dia sudah dieksploitasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan dengarkan, kita simak penjelasan ibu-ibu ini yang ngasih paham kepada Dr. Richard Lee Bapak Ibu. Berikut ini. Hai dokter, yang suka pansos sama bocil dengan alasan edukasi kalau dulu kan. Ya kita sih positive thinking aja ya. Tapi menurut aku sendiri justru TikTok ini tuh jadi wadah orang-orang yang kreatifnya tinggi, apalagi anak-anak muda dan anak-anak bocil ya. Jadi kita tahu ternyata, oh bocil ini tuh pandainya apa, bisanya apa, kreativitasnya tuh apa. Nggak selalu dok, yang namanya akademis itu jadi satu tunjangan kita di hari ke depan. Siapa sih yang bilang pendidikan nggak penting? Pendidikan itu penting loh. Dokter sendiri mengajarkan untuk kita bersopan santun, punya attitude. Tapi dokter lihat nggak pas podcast sama anak bocil yang bikin sepatu itu, dokter bilang apa? Dokter bilang, kamu paham nggak kamu? Apakah itu attitude sebagai seorang dokter? Kita stop sebentar ya kawan ya. Seorang ibu-ibu ini nyemprot langsungnya sama si Dr. Richard Lee. Katanya Dr. Richard Lee ini orangnya yang berpendidikan, yang beretitude katanya ya. Tetapi ternyata saat podcastnya itu Dr. Richard Lee itu diketahui selalu manggil-manggil kamu paham nggak gitu ya. Ya gimana ya. Aduh, kita coba lanjut, kita dengarkan penjelasan dari ibu-ibu yang luar biasa ini. Berikut ini. Terus aku mau nanya lagi dok, apakah memang benar di kedokteran boleh memperjualbelikan atau menawarkan barang? Setahu aku di ID itu nggak boleh menjual barang, yang namanya kita udah disumpah jadi dokter. Kalau yang aku baca sebagai aku orang awam dan aku juga nggak sekolah tinggi ya, karena background keluargaku tuh rata-rata dokter. Dan mereka sama sekali nggak mau yang namanya dagang karena memang tidak diperbolehkan untuk berjualan atau mempromosikan produk. Oke, balik lagi ke bocil yang dokter bilang dokter mau menyelamatkan dia daripada eksploitasi anak katanya. Eksploitasi yang mana dok? Kalau anak itu sudah tertekan, terpaksa, itu bisa dikatakan eksploitasi. Tapi kalau anak itu merasa senang dan mereka mengerjakan itu dengan hobinya mereka, kenapa enggak didukung kreativitasnya? Emang selalu anak itu dipaksakan untuk jadi pinter lah, akademis gitu, selalu gitu. Nggak semua anak dok pinternya tuh di akademis. Semua anak itu bisa pinternya di bidangnya masing-masing. Kayak misalkan pendidikan di China itu mereka sudah ada sistem kayak pengkelompokan. Mereka udah dari kecil dididik tenis aja, terus taunya bola aja, terus taunya kayak gitu kan, matematika aja. Jadi mereka memang dispesialisasin, nggak dijembreng semua pendidikan, semua disusupin makanan semua yang mereka mungkin nggak bisa makan, nggak bisa kunyah gitu. Anakku sendiri itu dia punya masalah waktu kalistung. Tapi dia pinternya apa? Dia pinternya di bahasa. Dia pinternya di yang lain-lain. Itu yang aku tekunin di situ. Jadi dokter udah nama, udah gede, udah kaya juga ya. Kalau bisa janganlah pansos-pansos sama bocil, kasihan. Mereka itu lagi merintis, berkembang, dan mereka nggak merasa tertekan. Menurut aku mereka bisa ngebantu keluarga mereka. Terus juga mereka juga bisa, nih loh bakat-bakat gue yang lain-lain lagi. Jangan bunuh karakter anak dengan mempermalukan di publik seperti itu. Kalau memang dokter niatnya bagus, apalagi dijadiin konten ya untuk jadi viewer ya. Luar biasa sekali komentar dari ibu-ibu ini ya sahabat-sahabat semuanya ya. Dia mengatakan bahwa si Dr. Richard Lee ini stoplah, nggak usah pansos-pansos anak-anak yang mau berjuang ya, yang anak-anak yang siap membantu kehidupan orang tuanya gitu kan. Nggak usah menjatuh-jatuhkan orang lain, kata beliau. Lagian sebenarnya anak yang bernama Siripan itu kan dengan ikhlas dia, dengan
dengan tanpa terpaksa melakukan aktivitasnya gitu kan. Kenapa dikatakan eksploitasi anak? Sementara banyak anak-anak yang sudah kita lihat ada di layar perfilman dan segala macam itu, mereka juga ikut-ikutan membantu orang tuanya. Kenapa tidak dikatakan eksploitasi anak gitu kan? Nah, bagus sekali nih komentar dari ibu-ibu ini ya, sahabat-sahabat ya. Coba kita lanjutkan selanjutnya ya. Kan dokter dapat insight-nya tuh dari viewer itu. Dapat apa contohnya? Oh, jualan produk, dokter laku. Sama dokter makin dikenal. Aku merhatiin dokter dari zaman dulu banget loh, yang dokter bilang masalah BPOM. Tapi dokter sendiri pernah ngejual resep dokter dan tidak ada label BPOM-nya di kalayak umum untuk konsumsi umum. Pintar juga ibu-ibu ini ya, membongkar kasusnya Dr. Richard Lee, yang katanya pernah Dr. Richard Lee menjual resep dokter yang tanpa BPOM ya. Aduh, gawat nih kalau begitu ceritanya ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi. Dokter sendiri kan jual apa tuh? Yang jarum-jarum kan? Itu kan kalau misalkan dipakai sama orang yang nggak ngerti, bahkan orang yang step skincare aja kalau mau dibilang, orang banyak yang nggak paham, ibu-ibu. Dan dokter tahu itu. Tapi kenapa dokter jual produk yang bahkan itu ibu-ibu masih bener-bener awam dan bener-bener nggak ngerti dengan skincare dengan jarum. Dokter kalau aku lihat juga pinter banget nih mengemas satu opini, kemudian dokter berlagak seperti penolong untuk orang lain. Nah, pertanyaan aku, gimana dokter kemarin yang masalah-masalah kemarin, jangan sampai ini jadi tunggangan dokter selanjutnya gitu. Kasihan, bener-bener kasihan, dia bener-bener ngebantu keluarganya yang lagi sakit. Gak semua orang jalan ceritanya, jalan hidupnya sama. Jadi gak perlu di standarin di aku dulu begini, aku dulu. Aku juga punya cerita sendiri, semua orang punya cerita sendiri. Gak perlu di standarin dengan kita gitu. Semua orang punya standar sendiri, Dok. Jadi lucu banget kalau dokter bilang bocil itu tuh dibilang gelandangan, dibilang pengemis, yang cuman minta duit. Dia nggak minta duit, dia dagang, dia bikin kreativitas, dia jual, dan banyak yang suka dengan hasil yang dia buat gitu. Seharusnya anak-anak seperti ini kita dukung, bukan kita permalukan di publik untuk jadi insight kita. Gitu sih, Dok. Kalau misalkan yang pintar pasti ngerti deh maksudnya aku kayak gini. Kesimpulan terakhir yang saya dapatkan dari pembicaraan ibu-ibu yang cerdas ini, sahabat ya, dia mengatakan bahwa setiap orang itu pasti mempunyai jalan hidup masing-masing ya, tidak sama. Sangat betul sekali. Jadi kita tak perlu lagi menyamakan ya. Tidak perlu kita mengatakan aku dulu seperti ini, aku dulu seperti itu gitu. Nggak boleh, karena tidak bisa kita paksakan seperti kehendak kita sendiri. Ada Allah yang maha mengatur. Nah, yang terakhir sahabat-sahabatku semuanya, bahwa yang disampaikan ibu-ibu ini sangat luar biasa. Dia langsung ngajarin dan kasih paham pelajaran kepada Dr. Richard Lee. Artinya di sini siapapun orangnya kita harus support kalau itu dalam kebaikan. Harusnya kita bantu orang-orang yang sedang dalam berjuang, yang menuju kesuksesan seperti si Ripan bocil sepatu itu. Dia sudah kerja keras untuk menciptakan satu karyanya, menciptakan sepatu-sepatu yang sangat unik-unik sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, itulah kira-kira Bapak Ibu penjelasan dari si ibu-ibu ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan si Dr. Richard Lee juga menonton video ini dan agar diresponnya juga ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang sudah mampir, yang sudah aktif bersama kami, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.